Baik Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam perikop Tuhan penjaga Israel. Kita baca bergantian, saya undang kita bagi berdiri. Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara nanti ayat yang kedua, dan terus kita berbalas-balasan sampai ayat ke-8 nanti kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bersama-sama 1, 2 ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, silakan dulu saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Tema khotbahku hari ini adalah penolong yang dapat diandalkan. Nah, sebelum saya menguraikan tentang apa maksud atau makna daripada ayat-ayat ini, saudara, tentu kita tahu, kita harus mengetahui latar belakang ayat ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Mazmur, ada namanya nyanyian ziarah. Dan di dalam kitab Mazmur ada 15 nyanyian ziarah ini yang dinyanyikan ya di dalam orang-orang Yahudi pada saat mereka menuju Yerusalem menyembah Tuhan. Jadi nyanyian ziarah atau Song of Ascent dalam 15 Mazmur, dan salah satunya adalah Mazmur yang sudah kita baca tadi. Mazmur yang terdiri dari 8 ayat ini masih termasuk di dalam Perjanjian Lama. Hingga kini belum ada sumber yang menyebutkan nama yang pengubah Mazmur 121 ini. Nah, di dalam Mazmur ini bertema atau topiknya di dalam perikopnya adalah Tuhan penjaga Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dahulu ayat Alkitab nyanyian-nyanyian ziarah kerap dinyanyikan oleh para peziarah Yahudi atau orang Israel yang menaikkan atau bepergian ke Yerusalem. Kenapa saya katakan menaikkan? Karena gini, Yerusalem itu adalah merupakan suatu perbukitan, ya. Jadi mereka mendaki ke Gunung Sion, ya. Jadi Yerusalem itu di atas, ya di atas perbukitan, saudara. Jadi kalau Allah memberikan berkat-berkatnya itu apa di Sion, ya kata firman Tuhan, itu berbicara tentang Yerusalem. Nah, jadi Yahudi bepergian ke Yerusalem itu ada 3 ya perayaan besar yang selalu dirayakan untuk mereka menuju ke Israel, dan diantaranya adalah Hari Roti Tidak Beragi atau yang disebut dengan Paskah. Tahu Paskah ya? Ya, Paskah. Jadi biasanya kalau kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, nah hari ketiga atau hari minggunya, kalau sekarang ini ya disebut dengan Paskah, ya hari di mana kebangkitan Yesus Kristus. Nah, tetapi dalam Perjanjian Lama ini, Bapak Saudara, hari Paskah itu adalah di mana pada waktu itu umat Israel saat mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, mereka waktu itu diperintahkan oleh Musa untuk mereka mengoleskan darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka supaya anak-anak sulung mereka tidak mati dibunuh oleh malaikat maut, saudara. Makanya kalau malaikat lihat setiap pintu-pintu gerbang, pintu-pintu rumah yang ada darah anak domba, maka malaikat maut tidak memasuki rumah itu untuk membunuh anak sulung. Ya, jadi itu sejarahnya Paskah. Ya, dan itu adalah sejarah yang mengerikan pada waktu itu, saudara, bagi orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Bagi orang yang tidak mengoleskan darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka adalah merupakan suatu peristiwa yang mengerikan. Tetapi bagi orang yang sudah mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka adalah menjadi keselamatan.
menjadi kegirangan, menjadi sukacita. Amin. Nah, bagi kita orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita, saudara, maka sesuatu bencana apapun yang terjadi, saudara, jangan kita anggap bahwa suatu hal yang luar biasa, artinya yang mengerikan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil, ya, sesuai dengan rencananya. Artinya, saudara, kita sudah dipanggil, maka Bapak Saudara, rencana bagi kita adalah rencana yang sungguh ajaib dan luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah ada dalam Kristus, maka pertolongannya adalah datang dari Tuhan. Nah, kita ulangi di dalam Mazmur pasal 121, saya ulangi di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, saudara, karena kita masuk ya apa makna daripada Mazmur ini. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan Bapak Saudara, pemazmur ini walaupun tidak dicatat siapa yang menulisnya, tetapi pemazmur ini dikatakan dia aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sejarah di dalam bangsa Israel, ada 6 gunung yang memiliki peristiwa yang perlu dikenang oleh orang Israel, saudara. Dan di sana dikatakan gunung-gunung. Salah satunya apa? Apa gunungnya Bapak Ibu Saudara yang kenang di dalam perjanjian lama? Ingatkah? Salah satu gunung Sinai. Gunung Sinai. Peristiwa itu apa? Pada waktu Allah berjumpa dengan Musa. Untuk apa? Memberikan kepadanya 10 hukum. Dan banyak lagi hukum. Apa? Gunung Hermon. Gunung Hermon itu kalau air, walaupun saya nggak ke Israel, tapi kalau saya orang suka membaca. Gunung Hermon itu adalah sumber air yang mengalir ke bukit Sion. Artinya sumber kehidupan, saudara. Itulah sebabnya Mazmur ini berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena dia mengenal gunung-gunung yang ada di dalam Alkitab perjanjian lama maupun yang ada di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus berubah-ubah wajah pada waktu Elia dan Musa berjumpa dengan Yesus di gunung apa? Ayo, bukan gunung Horeb, itu Elia itu. Gunung Nebo. Harus tahu, sejarah Alkitab itu harus tahu. Makanya gini, saudara, kita beriman orang Kristen ini, saudara, itu bukan khayalan. Iman Kristen itu adalah ada fakta sejarah. Alkitab ini adalah wahyu Allah, tetapi tidak lepas daripada apa? Fakta sejarah. Makanya orang Kristen itu tidak hanya mengimani saja, ada bukti-bukti sejarah. Makanya Alkitab ini adalah kitab yang dapat dipercaya, bukan berasal dari ilusi seseorang untuk mengarang-arang cerita. Makanya selalu saya katakan, saudara, Alkitab ini harus Bapak Ibu Saudara baca. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Kita tidak hanya mengimani saja, yang penting percaya saja. Tidak demikian kekristenan, saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berdoa di dalam roh dan aku juga berdoa dengan apa? Akal budi. Kekristenan itu jangan berkata begini kalau kita berdoa, oh saya nggak sadar diri waktu saya berdoa. Salah, itu salah berdoa. Berdoa itu berdoa dalam roh, dipimpin oleh roh, tetapi tidak lepas daripada berbicara tentang akal budi. Akal budi itu logika, logos, hikmat. Amin. Haleluya. Jadi kalau pemazmur ini berkata bahwa penolongku adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa pemazmur ini sangat percaya? Karena memang Allah kita adalah Allah yang sudah terbukti kuasanya. Tidak ada Allah yang menyatakan dirinya kepada dunia ini selain daripada Allah kita. Dia menyatakan dirinya kepada Musa dalam bentuk nyala api. Dia menyatakan
kepada umat Israel dalam bentuk tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Itulah Allah yang hebat itu. Itulah sebabnya kita pada hari ini tidak perlu kita khawatir selama engkau ada di dalam Dia. Selama engkau percaya kepada Dia, engkau tidak perlu khawatir dalam hidupmu. Karena ada Allah Israel, Allah Abraham, Musa dan Yakub yang menjaga engkau. Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kalau engkau memiliki kesusahan, tidak engkau perlu mencari dukun. Cari Allah dan kekuatannya. Jangan pernah berpikir, Bapak Ibu Saudara, pertolonganku dari gunung kau sana. Jangan pernah ada berpikir. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah kita. Dia Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Apa yang dia katakannya pasti terjadi. Luar biasa yang ini dia berkata begini, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada banyak Allah-Allah yang lain, saudara, yang menyatakan dirinya Allah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan Allah yang benar. Karena kenapa? Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang tidak pernah menyatakan dirinya. Allah mana seperti Allah kita? Tidak ada. Makanya kita bangga memiliki Tuhan yang sehebat sedahsyat Dia. Kita yang percaya sekarang ini dikatakan Tuhan Yesus bahwa berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Apa yang menjadi tugas kita supaya pertolongan Tuhan itu terjadi bagi kita? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Penyerahan diri pada Yesus. Itu adalah kunci utama mendapatkan pertolongan Tuhan. Berserah sepenuhnya. Kalau engkau sudah berserah, betul memang bahwa kehidupan kekristenan kita pasti ada tantangan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Namun umat Kristen tidak perlu takut. Karena itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada nyanyian berkata suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Ingatkan lagu ini. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin, saudara. Semua dijodohkan Tuhan untuk kebaikan. Kalau seandainya jalan rata semua yang kita alami, dari mana kita melihat bahwa Allah kita hebat? Gak mungkin kita bisa melihat. Gak mungkin kita bisa berkata, Allahku hebat, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat yang penuh kuasa dan mujizat. Kenapa? Karena tidak pernah kita mengalami penderitaan. Karena semua jalan rata yang kita alami. Tetapi pada waktu Tuhan izinkan persoalan pergumulan hidup. Dan pada waktu Allah hadir, di sana kita rasakan penyertaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, hendak apakah yang engkau andalkan dalam hidup ini? Pertolongan. Apakah sama amang buru, sama tulang atau enam tulang atau enam buru? Atau bahasa kerennya di bahasa kalau orang Mandarin apa? Ya, sama cici atau koko engkau berharap atau di mana? Tapi pemazmur ini mengajarkan kita pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bukan hanya Tuhan ecek-ecek lagi. Dikatakan di sini yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus andalkan Tuhan karena memang Dia adalah penolong yang dapat diandalkan. Kenapa kita katakan bahwa Dia adalah Allah yang dapat diandalkan? Karena jawabannya seperti saya ulang tadi dari tadi ya, bahwa Dia sudah terbukti. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana sejarah orang Israel, Dia menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, saudara. Minggu yang lalu saya akan berbicara bagaimana seorang Nabi Elia menantang Nabi Baal. Ya pada doa malam ya, doa malam kalau nggak salah. 2 minggu yang lalu. Allah mana seperti itu?
sampai dia membakar semua korban bakaran. Korban itu yang dipersembahkan oleh Elia untuk menantang Nabi Baal, saudara. Nggak ada Allah seperti itu, saudara. Coba cari di Google Allah mana yang sehebat itu, nggak ada. Apalagi kalau engkau baca Alkitab, Google aja menyaksikan, dia katakan tidak ada Allah seperti itu. Allah yang dicatat di dalamnya, tidak ada Allah seperti Allah kita. Makanya kalau kita memiliki persoalan, jangan main kuku, jangan main jari. Kita mengatakan, kenapa ya aku dilahirkan di daerah Danau Toba? Jangan. Kenapa ya aku dilahirkan di Bekasi? Harusnya saya dekat istana saya dilahirkan. Gak perlu Bapak Ibu. Amin saudara. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Itulah sebabnya jangan pernah kita andalkan kekuatan kita dalam hidup ini. Engkau andalkan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Maka hatimu harus lekat kepada Dia. Hari demi hari engkau lekat dengan Tuhan. Hatimu lekat kepada Tuhan. Sekalipun seolah ada pertolongan dari tempat yang lain, itu adalah pertolongan yang semu. Engkau mengandalkan orang lain, engkau mengandalkan relasimu, engkau mengandalkan tulangmu, engkau akan kecewa. Suatu waktu nanti engkau datang kepada Dia. Kalau satu kali, dua kali dia bilang, oh iya bereku. Luar biasa. Satu kali, dua kali masih bilang, wih oke punya. Ketiga kali bisa saja engkau akan kecewa. Tetapi pada saat engkau mengandalkan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya. Selalu bahagia, tak pernah kecewa, untuk selamanya. Engkau hatimu lekat pada Tuhan. Dalam keadaan apapun, engkau cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, engkau terus hatimu lekat pada Tuhan. Jangan lekat hatimu kepada dunia ini. Sebelum pandemi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang berhappy-happy. Tapi setelah terjadi pandemi, orang mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Bukan hanya kepada umat biasa. Di kalangan hamba-hamba Tuhan juga. Sekarang mereka mengandalkan kekuatannya sekarang. Tetapi bagi kita yang melalui firman Tuhan ini, apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan dunia ini, orang yang mengandalkan relasinya adalah orang-orang yang termasuk orang yang terkutuk. Itulah kata firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti ada orang yang kena kutuk di sana mengandalkan manusia. Siapa yang mengandalkan manusia itu? Yang mengandalkan relasi, mengandalkan kemampuannya, orang yang mengandalkan kekuatannya, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Lawan yang menjauh dari Tuhan berarti melekat hati kepada Tuhan. Itulah sebabnya berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan yang Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi mata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bukankah sekarang musim-musim kering sekarang ini, saudara? Semua orang berkata mengeluh karena pandemi. Apalagi ada lagi yang dikatakan ada pandemi gelombang. Gelombang apa tuh? Ketiga katanya. Yang lebih mengerikan.
Tetapi sekali lagi jangan kita hidup di dalam ketakutan. Selalu saya berdoa di dalam doa saya, Tuhan, Engkau cabut roh ketakutan di tengah-tengah jemaat di kota Daud. Makanya saya nggak sharing-sharing roh ketakutan itu di dalam grup kita, saudara. Untuk apa? Bukankah dunia ini sudah terbuka untuk bisa membuat kita takut? Tetapi pada waktu kita memandang Tuhan sebagai penolong Israel, saudara, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ada satu hal yang saya ingat dalam kitab, hidupku bukan lagi tapi hidupku adalah Kristus yang ada di dalam aku. Kalau aku hidup untuk menghasilkan buah. Hidup adalah untuk Kristus, sedangkan mati adalah keuntungan. Kita beruntung loh memiliki Yesus yang luar biasa. Kehidupan dan kematian itu sama-sama berguna bagi kerajaan. Kalau orang-orang lain mengatakan kematian itu suatu kemalangan, tapi bagi orang percaya bukan kemalangan. Karena Alkitab yang mencatat demikian, saudaraku. Kematian adalah keuntungan. Kepada siapa beruntung adalah bagi orang yang hidup dalam Kristus. Di luar Kristus adalah kebinasaan. Di luar Kristus adalah kemalangan. Di luar Kristus adalah kerugian. Tetapi di dalam Kristus adalah kematian, adalah keuntungan. Makanya Rasul Paulus berkata, malah aku pilih, aku tidak tahu. Kalau aku hidup untuk memberikan buah. Tetapi dia berkata, tapi kalau aku mati jauh lebih baik. Untuk apa? Kenapa dikatakan lebih baik? Karena dia berjumpa dengan Kristus. Karena kematian kita orang percaya itu bukan seperti mati binatang begitu aja, saudara. Tetapi memiliki kehidupan yang kekal. Kita berjumpa dengan Kristus, bertemu muka dengan muka. Kita bertemu muka dengan muka. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dikatakan berikutnya lagi, dikatakan begini, saudara. Di nama yang keempat, ayat ketiga, ia akan takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Poin yang kedua, Bapak Saudara, kenapa penolong yang kita miliki adalah penolong yang kita andalkan? Karena dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam ayat ini dia berkata bahwa penolong kita tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Artinya bahwa penolong kita adalah penolong yang setia, penolong yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Allah sudah berjanji bagi kita untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman, maka janjinya itu adalah iya dan amin. Sekalipun mungkin secara dunia Bapak Saudara engkau tinggal dalam kesendirian, tetapi ingatlah ada Tuhan penolongmu. Dia tidak akan membiarkan engkau kakimu goyah. Dia akan memberikan kepadamu penolong. Yesus berjanji bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus sudah janji bagi saya dan saudara, Tuhan Yesus bukan hanya janji pada masa sekarang, tetapi dari dulu Tuhan sudah mengatakan demikian. Allah yang sama, kita menyebutkan dia Yesus sebagai wujudnya dalam manusia. Tetapi Allah yang sama, Allah yang telah berfirman kepada orang Israel. Allah juga yang telah berfirman bagi saya dan saudara hari ini, bahwa dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yesus berkata di ayat berikutnya, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti seorang yatim yang dipiara. Hebat gak? Hebat. Allah kita luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Saudara, engkau benar-benar membuka hati bagi Roh Tuhan untuk menuntun. Jangan sampai kita melewati hari-hari tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Karena dia adalah Roh penolong. Dan roh yang ditaruh Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Makanya kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus setiap hari. Harus engkau terus
menyembah Tuhan. Harus engkau semakin dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah penolong yang setia. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kalau di dalam versi bahasa Inggris di King James ya dikatakan di sana bukan kaki goyah, tetapi kakimu tidak pernah berpindah. Artinya bahwa engkau berdiri di atas batu karang yang teguh. Hotma di batuna. Apa hotma di batuna? Hah? Ya tetap ya. Itu bahasa Batak itu. Hotma di batuna. Salah nggak? Ini ada guru bahasa Batak saya ini pasti Reger. Hotma di batuna, Pak. Iya ya. Iya, Pak. Hotma di batuna itu artinya apa? Berdiri di atas batu. Betul ya? Dikoreksi. Kalau ibu gembala mah nggak bisa mengajarkan saya, pasti salah-salah. Hotma di batuna. Jadi kakimu tidak akan pernah goyah, kakimu goyah. Ya, kakimu tidak akan goyah, ya, tidak akan goyah. Nah, perhatikan di sana, Dia menegaskan bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang tidak pernah membiarkan kita goyah, berdiri teguh di atas batu karang yang teguh. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kamu. Artinya baru saudara, Allah memberikan kepada kita jaminan di dalam perlindungan. Dia memberikan kepada kita apa? Perlindungan. Jadi perlindungan kita itu Tuhan Allah. Bukan pacarmu, perlindungan. Anak-anak muda, jangan jadikan pacarmu bernama perlindungan menjadi perlindungannya. Jadikan Tuhan yang menjagamu, yang melindungimu. Amin. Ada nama perlindungan di sini, nggak ada ya? Ada yang baru datang tadi, ada nama perlindungan? Enggak ada ya. Haleluya, ya perlindungan. Keren juga itu nama perlindungan. Kalau saya punya anak cowok satu lagi, saya taruh namanya perlindungan. Saya taruh namanya perlindungan. Ya, akhirnya berikutnya begini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi nyanyian ziarah ini selalu dinyanyikan oleh orang Israel, saudara. Pada waktu mereka merayakan ya hari raya roti, hari raya pondok daun, dan juga hari raya apa? Hari raya ya 7 minggu atau masa penuaian. Ya, jadi nyanyian ziarah ini mereka nyanyikan. Kenapa mereka nyanyikan? Karena mereka yakin. Nah, makanya kalau kita nyanyi itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, nyanyian itu sebenarnya kesaksian. Makanya saya setuju kalau orang yang bersaksi dia nyanyi. Karena sebenarnya pada waktu kita bernyanyi itu sedang kita menyaksikan Tuhan. Ya. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan di waktu malam Tuhan penjagamu. Ya, jadi dinyanyikan saudara sebagai kesaksian bagi mereka bahwa benar Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Allah yang menjaga keluar masuknya kekal sampai selama-lamanya. Begitupun juga kesaksian kita saudara dimanapun. Yakini bahwa Allah selalu menyertai kita sebagai penolong yang setia. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Dia tak pernah
meninggalkan kita sedetik pun. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kita harus perlu Tuhan. Amin. Di setiap waktu kita harus perlu Tuhan. Apapun yang terjadi, kita perlu Tuhan. Amin. Dia adalah Allah penjaga, kekal selama-lamanya, dan tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang.